إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini Allah masih mencurahkan rahmat serta nikmatnya kepada kita semua, sehingga berkat nikmat dan rahmatnya lah kita dapat hadir ke masjid ini dalam rangka untuk menimba ilmu pengetahuan. Kemudian salawat beriring salam semoga tercurah hendaknya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga hendaknya tercurah kepada keluarga beliau, kepada para sahabatnya, kepada tabi'ut tabi'in, serta pengikut setianya hingga hari kiamat nantinya. Pada malam hari ini tanggal 2 masuk malam yang ketiga di bulan Muharram. Bulan Safar. Kajian kita sambung kajian hadis arba'in yang keempat kemarin. Kemudian kajian hadis yang kelima. Kita sambung masih dalam kajian tentang masalah bid'ah. Sebab belum selesai kajian kemarin tentang masalah bid'ah tersebut. Itu masih baru menurut pendapat para 4 ulama yang dijelaskan dalam kitab Syarah Arba'in ini. Berikutnya ta'rif atau definisi bid'ah. Apa itu bid'ah? Seorang ulama mengatakan bid'ah itu tariqatun fid din mukhtari'atun tadahi syari'ata yuradu bis suluk 'alaiha mubalaghatan fit ta'abbudin aw ma yuradu bit tariqati syar'iyyah. Bid'ah yaitu sebuah metode atau cara dalam urusan agama yang sengaja dibuat-buat menyerupai bentuk syariat atau menyerupai bentuk ibadah.
yang sudah ada dengan tujuan berlebih-lebihan dalam melaksanakan ibadah tersebut, atau memiliki tujuan seperti syariat. Ini dijelaskan dalam kitab I'tisam oleh Syekh Asy-Syatibi. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, bid'ah adalah sesuatu yang menyelisihi atau sesuatu yang menyimpang dari kitab Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau sunnah dan ijtima' para salaful ummah, baik itu i'tiqad mereka atau sesuatu yang diyakininya, maupun ibadah, sesuatu yang harus diamalkan. Ini dijelaskan dalam kitab Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah. Itulah menurut para ulama tentang masalah bid'ah. Jadi kalau ada orang mengatakan, kadang mereka menyingkat kalimat bid'ah, setiap sesuatu yang tidak dibuat Nabi bid'ah. Itu kan terlalu singkat. Setiap sesuatu yang tidak dibuat Nabi adalah bid'ah. Itu alasan mereka. Berarti banyak sahabat-sahabat Nabi katanya melakukan bid'ah yang tidak pernah diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kadang alasan-alasan orang yang ingin menyanggah tentang pemahaman bid'ah tersebut. Tapi berdasarkan pendapat para ulama ini jelas, bahwa bid'ah itu adalah membuat amalan yang mirip dengan syariat atau menambah-nambah ibadah yang tidak ada tuntunan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang bid'ah pada hakikatnya. Kalau mereka itu secara umum menurut mereka, berarti kalau sholat kurang azan pakai mie itu bid'ah. Kalau pakai kipas angin itu bid'ah. Berarti semua bid'ah. Jadi kalau dikaitkan dengan ibadah, itu yang keenak mereka saja. Nah, itu anggapan mereka. Itu alasan mereka. Tapi jelas, itu dijelaskan oleh para ulama. Kemudian al-bid'ah al-ibtida' al-qismani. Bid'ah itu ada dua bagiannya. Yang pertama, ibtida' fil 'adat kal ibtida' al-mukhtara'at al-haditsah, wa hadha mubah li'anna al-aslu fil 'adah al-ibahah. Bid'ah dalam bentuk kebiasaan, seperti membuat-buat perkara-perkara yang baru dalam masalah urusan kebiasaan-kebiasaan, adat istiadat. Sebagaimana Undang-Undang Ushul Fiqh mengatakan al-aslu fil 'adah al-ibahah. Asal adah itu adalah adah, kebiasaan itu, adat itu adalah diperbolehkan. Yang kedua, ibtida' fid din wa hadha muharramun li'anna al-aslu fihi tauqif. Yang kedua adalah bid'ah dalam masalah urusan agama. Karena agama itu sudah selesai, agama itu sudah sempurna. Maka ketika mereka membuat sebuah amalan, membuat sebuah perkara yang sudah sempurna dalam Islam yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka tambah-tambah, maka itu muharram, diharamkan. Karena asalnya sudah ada petunjuk dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi? Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Sebagaimana sudah kita jelaskan. Barang siapa yang membuat sebuah perkara, yang perkara itu bukanlah berdasar dari kami, hukumnya, ketetapannya, ketentuannya tidak berdasar dari kami, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka amalan itu raddun. Perkara yang dibuat itu adalah tertolak. Kemudian dalam hadis riwayat
yang disahihkan oleh Imam Muslim, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Siapa yang melakukan sebuah amalan, amalan itu laisa 'alaihi amruna, tidak berasal dari perkara kami, tidak berasal dari perintah kami, tidak ada syariatnya menurut kami, fahuwa raddun, maka amalan itu tertolak. Kemudian anwa'ul bid'ah, al-bid'atu fid din naw'ani. Macam-macam bid'ah dalam masalah urusan agama itu ada dua macamnya. Namun awal, macam yang pertama, bid'atu qawliyah i'tiqadiyah kama qalatul jahmiyah. Bid'ah berupa ucapan yang berunsur keyakinan, seperti keyakinan atau pendapat-pendapat orang Jahmiyah, wal Mu'tazilah, wa Rafidah, dan berbagai golongan-golongan yang sesat, yang mereka memiliki keyakinan-keyakinan yang lain yang tidak sesuai dengan keyakinan yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa itu mereka Jahmiyah? Kita mungkin sering mendengar kalimat Jahmiyah, dikatakan bid'ah qauliyah. Orang Jahmiyah adalah pengikut atau orang yang menisbatkan dirinya kepada Jaham bin Safwan At-Tirmidzi, yang muncul pada awal abad kedua Hijriah. Berarti awal abad kedua Hijriah sudah muncul ya orang Jahmiyah. Akidah orang Jahmiyah ini akidahnya dhalalah wal kufur. Akidahnya sesat dan kufur. Yang pertama, dalam akidah orang-orang Jahmiyah ini, mereka mengingkari nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nama dan sifat Allah mereka ingkari. Kemudian mengingkari ketinggian Allah di atas arsy. Nah, itu makanya kalau orang-orang yang membantah Allah itu di atas arsy, itu salah satu termasuk bagian dari pemahaman orang Jahmiyah. Di kalangan orang-orang yang mengatakan mereka Allah itu tidak di atas arsy, katanya menurut penafsiran mereka istawa di situ, istawa 'alal 'arsy itu adalah istilah atau istaula. Yang mereka artikan istawa itu adalah maknanya menguasai. Bukan istiwanya Allah di atas arsy bersemayam, tetapi mereka maknakan istiwa itulah istilah atau istaula, yang memberikan makna menguasai. Dan ini banyak para da'i tersebut, namanya mereka mengakui bahwasanya Allah itu tidak di atas arsy. Adapun makna ayat Al-Quran yang mengatakan istiwa 'alal 'arsy, istiwa di situ mereka artikan bukanlah bersemayam tetapi menguasai. Karena mereka meyakini kalau istiwa dia bersemayam berarti Allah membutuhkan tempat, kata mereka. Tidak, Allah tidak membutuhkan tempat, dan Allah tidak butuh kepada tempat, dan tidak sama dengan makhluk. Dikatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul 'alim. Laisa kamitslihi, tidaklah sama dengan makhluk Allah itu. Allah itu tidak sama dengan makhluk, tidak sama dengan sesuatu makhluk, berbeda. Kan bukan secara langsung kan? Kemudian yang ketiga, kata mereka orang Jahmiyah, akidah sesat mereka meyakini bahwa Al-Quran adalah makhluk. Al-Quran itu makhluk menurut mereka, atau bacaan Al-Quran adalah makhluk. Atau juga mereka mengatakan mereka tidak tahu Quran itu makhluk atau tidak.
Sampai sebegitunya mereka memahami. Ada yang mengatakan mereka itu Quran itu makhluk, atau mereka tidak tahu makhluk atau tidak. Yang keempat, sesatnya orang Jahmiyah menyatakan, maka disebut dengan qauliyah, bid'ah qauliyah, ucapan-ucapan mereka menyatakan Allah itu ada di mana-mana. Itu sering kita dengarkan, di mana Allah itu? Allah itu ada di mana-mana. Berarti Allah itu punya tempat ini. Kan itu dia. Ya, kalau pemahaman orang yang mengatakan Allah tidak punya tempat, Allah tidak butuh dengan tempat, jadi katanya mana-mana aja Allah itu ada di mana-mana. Ada di kiri, ada di kanan. Itu banyak Allah jadi. Orang Jahmiyah itu. Kalau ada pemahaman yang seperti itu, berarti itu salah satunya termasuk mereka bagian dari pemahaman orang Jahmiyah. Dia mengatakan Allah itu di mana-mana. Yang kelima, mereka mengatakan bahwa iman itu hanya sekedar mengenal Allah saja sudah cukup. Sekedar mengenal Allah cukup. Itu menurut orang Jahmiyah. Itu maka disebut dengan bid'ah qauliyah, bid'ah ucapan, karena ucapan mereka seperti itu. Karena ucapan mereka itu melenceng dari apa yang telah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Yang keenam, mereka menyatakan bahwa manusia itu dipaksa dalam berbuat dan dia tidak punya kehendak dan kemampuan dalam berbuat. Mereka ini hampir mirip dengan Qadariyah. Manusia tidak dipaksa dalam berbuat dan tidak punya kehendak dan kemampuan dalam berbuat. Yang ketujuh, sesatnya orang Jahmiyah mengatakan bahwa surga dan neraka itu tidak kekal, akan hancur, akan binasa, akan habis. Itu kata mereka. Kan itu perkataan yang mengada-ngada. Perkataan yang mengada-ngada, perkataan yang dibuat-buat. Maka disebut dengan bid'ah qauliyah. Kemudian mengatakan bahwa alam Allah, ilmu Allah itu baru dan tidak mengetahui sesuatu melainkan setelah terjadi sesuatu. Ini mirip dengan pemahaman orang Syiah. Berarti banyak diambilnya. Orang Syiah itu juga pahamannya. Orang Syiah memahami bahasanya Allah itu tidak mengetahui sesuatu yang terjadi akan datang kecuali hal itu sudah terjadi. Jadi kalau sebelum terjadi Allah tidak tahu, setelah terjadi baru Allah tahu katanya. Itu orang Syiah, sama dengan orang Jahmiyah. Kemudian ada pun pemahaman Mu'tazilah. Mu'tazilah itu orang-orang yang tergelincir, juga termasuk golongan sesat. Karena asal Mu'tazilah itu berasal dari i'tazal. Mereka itu terpisah atau memisahkan diri dari kelompok mereka. Pemahaman mereka ini tidak jauh dengan orang-orang Jahmiyah. Sebab pemahaman mereka banyak tergelincir. Memahami Al-Quran dan memahami hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tergelincir pemahaman mereka, maka disebut dengan Mu'tazilah. Sekalipun Mu'tazilah itu maknanya adalah mereka pada dasarnya memisahkan diri mereka dari kelompok, dan pemahaman mereka juga adalah sesat. Salah satu menurut orang Mu'tazilah, sifat Allah yang ada hanya zat saja. Hanya zat saja, tidak ada yang lain. Itu menurut orang Mu'tazilah. Yang menurut mereka itu tidak ada sifat Allah, cuma hanya zatnya saja yang ada. Berarti asma Allah tidak ada, sifat Allah tidak ada. Hanya dia memiliki zat, cukup itu saja. Itu menurut pemahaman orang Mu'tazilah. Itu kesesatan mereka. Kemudian Nau'us tsani, macam yang kedua adalah bid'atu fil ibadah, kata'abbud lillahi bi'ibadah lam yusra'ha.
Adapun bid'ah yang kedua adalah bid'ah dalam ibadah seperti ta'abbud lillah. Seperti mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Adapun bagian yang pertama dari bagian bid'ah dalam masalah ibadah ini, yang pertama, ma yakunu fi asli al-ibadah bi ayyahdata ibadah laysa laha aslu fi syar'i. Yang pertama, bid'ah yang ada pada asalnya ibadah. Bid'ah yang pertama itu asalnya ada ibadah. Seperti menciptakan sebuah ibadah yang tidak ada asal muasalnya dari ajaran syariat, seperti melaksanakan siaman, puasa, tapi puasa yang mereka lakukan itu ghairu masyru', puasa yang tidak disyariatkan. Pada dasarnya puasa itu adalah disyariatkan. Kemudian mereka melaksanakan ibadah salat. Salat itu pada dasarnya disyariatkan, merupakan sebuah ibadah, tapi mereka lakukan salat yang tidak disyariatkan. Au a'yadan ghairi masru'atan, atau membuat perayaan-perayaan ulang-ulang tahun, membuat perayaan hari-hari seperti hari ulang tahun. Itu contohnya. Jadi amal ibadah seperti salat yang disyariatkan pada dasarnya, mereka buat salat yang tidak disyariatkan. Seperti mereka melakukan salat sunnah pada waktu-waktu yang tidak ditentukan, tapi mereka menentukan waktu tersebut, seperti nisfu Sya'ban. Mereka mengkhususkan malam itu solat, saya lupa namanya, solat takrib, apa namanya nama solat, atau puasa yang disyariatkan, tapi mereka melaksanakan puasa yang tidak disyariatkan, seperti puasa putih, puasa kan untuk menuntut ilmu, puasa 3 hari. 3 hari itu? Iya, ada 40 hari, macam puasa. Puasa itu asalnya dari syariatkan, tetapi mereka membuat-buat puasa yang tidak syariat. Yang kedua, al-qismu tsani ma yakunu min az-ziyadah fil ibadah al-mashru'ah, kama law zada rak'atan khamisah fi salati az-zuhri aw 'asri mathalan. Bid'ah yang kedua ini dalam masalah urusan ibadah berupa tambahan dalam ibadah yang disyariatkan, sebagaimana mereka menambah rakaat dalam solat. Apakah itu solat zuhur? Apakah itu solat asar contohnya? Zuhur itu 4 dibuat menjadi 5, atau dibuat menjadi 6, atau salat subuh 2 rakaat tanggung rasanya dibuat menjadi 4. Tanggung salat subuh itu 4, 2 rakaat. Anca dibuat bedanya. Kalau secara pandangan kita baik salat 4 rakaat dibuat. Tapi karena tidak ada tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada diajarkan oleh Allah dan Rasulnya salat subuh itu 4 rakaat, maka salah satu mereka melakukan satu
bid'ah, mengada-ngada dalam masalah urusan agama yang dasarnya ada disyariatkan, tapi mereka tambah-tambah. Kemudian yang ketiga, qismu tsalits, ma yakunu bi sifati ada'il ibadah masru'ah bi ay yu'addiha ala sifati ghairi masyru'atin. وذلك كأداء الأذكار المشروعة بأصوات الجماعية مطربة وكتشديد على النفس في العبادات إلى حد يخرج عن السنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Yang terjadi pada bid'ah yang ketiga ini adalah pada bentuk ibadah yang disyariatkan, yakni melaksanakan ibadah dengan tata cara yang ada disyariatkan, seperti juga dengan melakukan zikir. Zikir itu kan disyariatkan, tapi mereka lakukan zikir yang tidak disyariatkan, dilaksanakan dengan cara jamaah rame-rame, mutrobah dan dinyanyi-nyanyikan, dilagu-lagukan, kecuali dalam rangka untuk mengajarkan kepada anak-anak atau mengajarkan kepada jamaah. Mungkin jamaah mengusulkan, Pak Ustaz, kami tidak tahu bacaan setelah sholat ini, bisa nggak dikeraskan supaya kami hafal? Boleh, boleh dikeraskan. Salah satu juga pendapat Imam Syafi'i. Sunnah hukumnya menurut Imam Syafi'i mengeraskan bacaan zikir setelah sholat dan maka untuk mengajarkan mereka, tapi tidak terus menerus selama-lamanya. Lah hafal mereka hentikan lagi. Itu mengajarkan anak-anak. Jadi kalau orang-orang tua pun ya, karena mungkin ya kan ada tuh orang-orang tua tidak pandai baca Quran, disuruhnya baca tidak pandainya loh, ditulis kalian tidak pandainya loh. Jadi kadang dia mudah hafal dengan sering dibacakan tuh. Maka dikeraskan dalam rangka untuk mengajarkan kepada mereka agar mereka tahu kebolehan. Dan Nabi pernah mengeraskan bacaannya dalam rangka untuk mengajari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi ketika itu Ibnu Abbas sedang kecil dan didengar oleh para sahabat yang lainnya ketika itu. Atau kalau ada orang pertanyaan, waqat tasydid ala nafsin, seperti mengeraskan, setelahnya boleh tak kita mengeraskan bacaan-bacaan solat kita? Di dalam sebuah hadis memang ada hadis mengatakan boleh mengeraskan bacaan selagi tidak mengganggu orang lain, dengan syarat tidak berjamaah. Imam membaca seluruhnya. Mungkin ada sedang baca ayat kursi, ada sedang baca subhanallah subhanallah, tapi tidak dipandu. Nah, ilahi rabbi anta maksud itu, ilahi rabbana itu tidak ada tuntunannya. Ilahi rabbana anta maulana subhanallah subhanallah subhanallah. Ani bimbing itu tidak ada. Tapi kalau imam baca, makmum baca masing-masing menurut baca apanya, tapi selagi bacaan yang dibaca itu sesuai dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bacaan-bacaan diajarkan Nabi. Adapun bacaan kebanyakan orang itu bacaan tidak sesuai dengan hadis Nabi. Zikirnya berdasar dari Al-Quran dan hadis, tapi urutannya tidak sesuai dengan bacaan apa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu yang bersering mereka baca, istighfar mereka saja mereka tambah astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ada tambahan yang terbanyak, ada tambahan sampai 3 kali. Baru Allahumma antas salam wa minkas salam, mereka tambah wa ilaika ya'udus salam fa hayya rabbana bis salam wa adkhilna al jannata darus salam tabarakta rabbana ya dzal jalali wal ikram. Tambahan ada 3 mereka masukkan tambahan yang tidak ada dari hadis Nabi SAW. Yang hadis Nabi apa? Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Dia ada sekali mereka tambah zikir tadi. Ketambah menambah zikir itu. Habis itu apa lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah baca Fatihah. Tapi tidak ada juga baca seperti itu.
berdasarkan dari Al-Quran zikirnya, berdasarkan dari hadis zikirnya, tetapi tentu tidak sesuai dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habis dia baca Fatihah, wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa rahmanur rahim. Boleh baca Al-Kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, dan seterusnya. Maka nanti ada yulijul laila bin nahari wa tulijul nahara bil laili wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha' bighairi hisab. Ya Rabbana anta maulana subhanallah. Itu kan bacaan itu berasal dari Al-Quran, tetapi tidak ada tuntunan Nabi seperti itu bacaannya. Itu yang banyak mereka baca. Ayat-ayat mereka baca itu benar, tapi tuntunan tidak seperti itu yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baca Al-Kursinya betul, urutan yang mereka baca itu tidak sesuai dengan zikir yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka zikir itu, kalau mereka buat sendiri, mereka susun sendiri aturannya, yang tidak ada tuntunan Nabi, maka itu termasuk bagian daripada bid'ah. Habis setelah membaca zikir subhanallah subhanallah Allahu akbar, ada tambahannya ini. Allahumma la mani'a lima a'taita lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u jadi minkal jad. Allahumma salli ala Muhammad. Karena saya bekas dari situ. Ada sambung-sambungan itu. Sudah coba? Ya Latifu ya Kafi ya Hafizu ya Syafi. Ya Latifu ya Kafi ya Hafizu ya Syafi. Allah ya Latifu ya Wafi ya Karimu Anta Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah wa la ilaha illallah wajiblah ilaha. Itu zikir tidak ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kasihan kita kadang. Jadi kalau kita sampaikan sesuai Nabi, itu ini kenapa ada? Itu biasa mereka kutip dalam kitab perukunan yang ditulis dari Malaysia. Bahasanya bahasa Arab Melayu. Bukan orang Pariaman aja kan? Bukan. Kitab itu dari Malaysia dikirim kepada Pariaman. Tapi di Medan ada nggak model itu? Ada. Ada juga. Salah satu di kampung saya. Saya Relatif membawa ya, zikir. Kafi. Iya. Saya membawa Kafi ya Kafi. Itu kalau la ilaha illallah yang ditambah lagi selain dari 10 kali itu menjadi 133 itu santai. La ilaha illallah. La ilaha. La 33 naik giginya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La 33 jadi 66 tambah lagi. La ilaha illallah. Ada giginya. Itu dalam tarikat Naqsabandiyah. Kalau dalam tarikat Samaniyah, maka itu model yang tidak ada giginya. Santai, la ilaha illallah, la ilaha illallah sampai habis begitu terus. Illallah, la illallah, tidak ada giginya. Kalau di kampung kan? Kalau di kampungku juga tidak ada gigi. Santai. Kalau di kampung kalian mana? Illallah, la ilaha illallah, la illallah, la kadang tahu baca. Illallah, 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 illallah. Habis itu ditambah lagi apa? Allah, 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 Allah. لا جاء يا سيدنا والأفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله. شافل الأفضل ذكر كلمة لا إله إلا الله. الله 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 عليك. Nah dari seabdul zikir adalah kalimat la ilaha illallah. Tapi dia kurang, dia buang la ilahnya tinggal Allah, 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 Allahu, Allahu, Allahu. Kalau yang lebih tingkat, yang lebih mantap itu hu. Habis. Kenapa? Sebelum Allah namanya adalah hu. Sebelum Allah itu namanya hu.
Itu kajian tarikat Naqsybandia, tarikat Syadzaliyah. Sebelum Allah, nama Allah itu dulu Hu. Dari kitab mana Ustaz? Hu. Ini rujukannya Ustaz? Itu akal. Akal. Tidak ada rujukan kitab, tapi kajiannya kajian akal. Tidak dari nakal, tapi dari akal. Karena saya dari situ. Kemudian qismul rabi', bid'ah ibadah yang tidak disyariatkan. Yang keempat, ma yakunu bi takhsis waqtu lil ibadat al masyru'ah lam yakhsushu asy-syar' ka takhsis yaumin nisbi min Sya'ban wa ilalati bi siyam wa qiyam fa inna asl as-siyam wal qiyam masyru' walakinna takhsisuhu bi waqti min al-awqat yahtaju ila dalil. Yang keempat, dalam bentuk mengkhususkan waktu ibadah yang pada dasarnya disyariatkan dalam Islam, namun tidak ada pengkhususan waktunya dalam ajaran syariat, seperti nisfu Sya'ban tadi. Mereka melaksanakan puasa nisfu Sya'ban di siang harinya, kemudian di malam harinya mereka melaksanakan sholat nisfu Sya'ban namanya. Fa inna asal siyam, pada asalnya puasa itu adalah disyariatkan. Wal qiyam, dan melaksanakan qiyamul lail malam itu disyariatkan. Cuma karena mengkhususkan waktu, yang waktu tidak ada disyariatkan oleh Nabi SAW. Cuma mereka membuat ibadah pada malam hari itu. Walakin taksisuhu, akan tetapi mereka mengkhususkan waktu yang tidak ada di waktu, tidak ada dijelaskan Nabi SAW. Dan waktu yang seperti ini yahtaju ila dalil, membutuhkan dalil dari Al-Quran atau dari hadis Nabi SAW. Ada tidak dalil yang mengkhususkan waktu-waktu sholat, waktu-waktu sholat malam, waktu-waktu puasa khusus? Tidak ada, kecuali apa yang telah disabdakan oleh Nabi SAW dengan melaksanakan puasa-puasa yang ada khusus waktu tertentu. Contohnya puasa 9 Muharram namanya Tasu'a, 10 Muharram namanya Ashura. Itu dikhususkan pada bulan Muharram tanggal 9 dan tanggal 10. Kenapa? Ada dalil khusus, ada dalil. Tapi dikhususkan karena tidak ada dalil, maka itu yang membuat bid'ah ibadah waktu yang tidak ada dikhususkan, seperti waktu-waktu nisfu Sya'ban. Ada lagi yang melaksanakan malam Sya'ban itu, malam nisfu Sya'ban itu membaca surah Yasin 3 paling namanya istilahnya. 3 kali tamai. Pertama, doanya bermohon kepada Allah agar dihapuskan dosa-dosa awal. Ala hadhihi niyah. Baca niat ketika itu. Apa niat awal? Niatkan untuk menghapuskan dosa-dosa. Al-Fatihah. Kemudian baca surah Yasin sampai innama amru idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun, sampai habis Yasin tadi. Lah, yang kedua Fatihah balik, niatkan agar diberikan rezeki yang banyak. Habis sampai habis. Yang ketiga saya lupa. Ada istilahnya. Dulu itu saya amalkan. Saya ajak orang kampung rame-rame dulu. Malam nisfu Sya'ban baca Yasin 3 kali. Saya ajak si bibi rame, orang mau orang ada. Baca tahlilan. Habis baca Yasin itu, ada doa Yasin itu tahlilan lagi. Oh semangat mereka, anak muda itu semangat. Ada makan-makan ya? Tidak ada makan-makan. Tempat lain ada juga pakai makan-makan. Mereka pakai makan-makan. Tempat lain ada pakai makan. Tempat yang pernah saya lakukan, yang saya bawa dia waktu saya di sini, yang kebiasaan di kampung saya bawa di sini, orang semangat. Saya undang baca Yasin rame-rame, kita berdoa kepada Allah. Oh, ini orang mau hati sampai keluar. Apalagi tahlilan. Ketika ada gempa musibah di Aceh supaya jangan terjadi di sini, saya ajak orang zikir bersama. Mau mereka. Tapi setelah berubah, baru dikatakan saya sesat. Dan berubah aja Ustaz, tidak ada lagi. Dulu tak kaku ini, tidak ada lagi.
Itulah. Kemudian adapun menurut Imam Syafi'i sebagaimana yang pernah diungkapkan kebanyakan orang, mereka katakan bid'ah itu terbagi dua. Kata Syekh Fauzan dalam kitab ini, "Man qassama al-bid'ah ila bid'atil hasanah wa bid'atus sayyi'ah fa huwa mukhti." Barang siapa membagi bid'ah kepada dua bagian, ia katakan pertama bid'ah hasanah, yang kedua adalah bid'ah sayyi'ah, maka itulah pendapat yang salah. Mukhalifu liqauli sallallahu alaihi wasallam, berselisih menurut perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu sesat. Lianna Rasul sallallahu alaihi wasallam hukmu 'ala bid'ah kullaha bi'annaha dhalalah. Karena bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menghukum semua bid'ah itu adalah dhalalah, sesat. Wa hadza yaqulu laysa kullu bid'atin dhalalah bal hunaka bid'ah hasanah. Ini mengatakan tidaklah setiap bid'ah itu sesat, akan tapi di sana mengatakan bid'ah hasanah. Qala al-Hafiz Ibnu Rajab fi Syarh al-Arba'in. Hafiz Ibnu Rajab dalam Syarah Arba'in beliau mensyarahkan, fa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi SAW bersabda kullu bid'atin dhalalah min jawami'il kalim. Katanya itu adalah kalimat yang singkat tapi padat isinya. Kalimat yang ringkas tapi padat maknanya. Singkat, kullu bid'atin dhalalah. Jadi tidak ada istilah bid'ah hasanah. Ya, sebagaimana dikatakan, mereka katakan itu bid'ah hasanah. Sebagaimana mereka mengutip dari pendapat Imam Syafi'i. Qala Syafi'i. Apa kata Imam Syafi'i? Al-bid'atu bid'atani. Bid'ah itu ada dua. Bid'atul mahmudah wa bid'atul madmumah. Fama wafaqa as-sunnah fahuwa mahmudah wa ma khalafa as-sunnah fahuwa madmumah. Bid'ah itu ada dua kata Imam Syafi'i. Pertama bid'ah yang terpuji, yang kedua bid'ah yang tercela. Itu bid'ah yang sesat. Fama wafaqa, sesuatu yang sesuai dengan sunnah, bahwa mahmudah, itulah bid'ah yang terpuji. Wa ma khalafa sunnah bahwa madmumah. Kalau itu bertikai dengan sunnah maka tercela. Apa ada sunnah yang sunnah yang menurut mereka tidak bertikai dengan Quran dan sunnah Nabi? Bid'ah yang mereka pahami itu bertikai dengan sunnah Nabi. Yang dikatakan oleh Imam Syafi'i di sini, kalau itu bid'ahnya sesuai kalau bid'ahnya itu sesuai dengan sunnah, maka itu bid'ahnya terpuji, sesuai dengan sunnah. Berarti ada dalilnya. Tapi kalau berselisih dari sunnah, berarti tidak ada dalil. Berarti buat-buat. Maka itu madmumah kata Imam Syafi'i. Sama saja. Imam Syafi'i itu mengatakan bid'ah itu memang satu juga. Paham kira-kira tuh? Kata Imam Syafi'i itu bid'ah itu dua. Pertama bid'ah terpuji mahmudah namanya. Yang kedua bid'ah tercela. Kalau bid'ah yang dilakukan oleh orang banyak itu keluar dari sunnah semuanya. Tapi karena itu perbuatan baik, mereka katakan hasanah. Kebanyakan yang banyak dilakukan orang banyak. Tapi menurut Imam Syafi'i tidak sama menurut mereka. Alasan mereka Syafi'i mengatakan, tapilah jelas kata Imam Syafi'i, wa ma khalifus sunnah, sesuatu yang berselisih dengan sunnah, maka itu bid'ah tercela. Berarti amalan yang dilakukan orang banyak yang baik menurut mereka, tapi tidak sesuai dengan sunnah, berarti kata Imam Syafi'i tadi itu tercela. Berarti tidak ada istilah bid'ah hasanah. Itu yang menurut mereka. Yang mereka salah memahami maksud dari Imam Syafi'i. Adapun mereka mengutip dalam hadis Nabi yang sahih, man sanna fil islami sunnatan hasanah
kana lahu ajruha wa ajru man 'amila biha min ba'dihi min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'. Barang siapa yang melakukan sunnah dalam Islam, mencontohkan yang baik dalam Islam, contoh yang baik, maka baginya pahala. Dan pahala orang yang mengamalkan sunnah yang telah pernah dia lakukan tadi, diikuti orang apa yang dia lakukan, min ghairi an yanqusa min ujurihim, tanpa mengurangi pahala orang tersebut sedikit pun. Ini hadis ketika Nabi SAW selesai berkhutbah, ada seseorang dari kalau tidak silap dari daerah kampung, dia memberikan sesuatu kepada orang, mencontohkan dia suka memberi bersedekah ketika itu. Kata Nabi, kata Nabi ketika itu kepada orang itu, man sanna bil Islam sunnatan hasanah. Kalau orang siapa yang mencontohkan seperti ini, kata Nabi. Nabi mengatakan ketika itu, orang siapa mencontohkan dalam Islam contoh yang baik seperti ini, orang ini, kata Nabi, maka baginya ada pahala. Dan pahala bagi orang yang mengamalkannya, dan pahala bagi pula orang yang mengikutinya. Maka sahabat ketika itu pun berbuat seperti apa yang dibuat orang tadi. Orang itu pun bersedekah. Nah, itu dasar asbabul wurud hadis itu. Wa man sanna bil Islam sunnatan sayyi'ah. Barang siapa mencontohkan dalam Islam sunnah yang buruk, contoh yang buruk, perilaku yang buruk, kana alaihi wizruha, baginya lah dosa, wa wizru man amila biha, dan dosa orang yang mengikutinya. Diikuti orang perbuatan dosa dia dapat dosa, transfer dosa ke itu. Dia mengajarkan suatu perbuatan yang buruk, dia amalkan orang perbuatan buruk tadi, orang itu berdosa, inyo mengajarkan dapat dosa. Itu makanya ada pahala, ada amal jariah, ada dosa jariah. Ada amal jariah, ada juga dosa jariah. Di pahala jariah ada dosa jariah. Mana dosa jariah? Contohnya, kita seorang tukang, kita diundang untuk membuat rumah, yang rumah itu tempat untuk melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Rumah pezinah itu contohnya, rumah pelacur contohnya. Kita tahu rumah itu dibuat untuk melacur. Kita bekerja di situ. Maka selama orang melacur di situ, karena kita tukang yang membuat rumah tadi, maka kita dapat dosa seperti orang berdosa melacur. Karena kita membantu membuatkan rumah untuk orang berbuat dosa besar. Kecuali kita tidak tahu, membangun sebuah gedung, membangun sebuah hotel, yang kita tahu hotel cuma ada penginapan orang, yang pada dasarnya untuk orang menginap, orang-orang jauh, itu kan baik. Tapi ternyata hotel itu mereka tukar khusus untuk hotel-hotel orang kencang. Maka kita tidak dapat dosa dari itu, karena kita tidak tahu apa tujuan mereka. Jadi wa wizru man amila biha min ba'dihi, dan dosalah bagi orang yang mengamalkan dan setelahnya. Wa ghairi ayyam min auzarihim syai', tanpa mengurangi dosa orang yang membuat dosa dari itu. Kita dapat dosa, orang membuat dosa itu dapat dosa tanpa mengurangi dosa itu, karena awak mengajarkan perbuatan yang buruk kepadanya. Adapun bid'ah hasanah yang dimaksud oleh Imam Syafi'i tadi adalah segala amalan yang ada asal usulnya dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itulah yang dikatakan dengan bid'ah hasanah. Berarti tidak ada bid'ah sayyi'ah. Tidak ada yang buruk. Berarti yang satu bid'ah. Bid'ah itu memang dolalah, sesat. Ya, istilahnya tidak ada dua menurut Imam Syafi'i. Tapi perkataan Imam Syafi'i itu dikatakan dua katanya. Tapi yang satu itu kalau sudah sesuai dengan sunnah, berarti itu ya bukan bid'ah namanya. Tapi kalau sudah keluar dan berselisih dari sunnah Nabi, baru dikatakan bid'ah. Namanya bid'ah tersesat. Kemudian dampak negatif orang-orang yang melakukan perbuatan bid'ah. Yang pertama, dampak negatifnya adalah menimbulkan
konsekuensi pendustaan terhadap firman Allah Subhanahu wa taala, yang artinya pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Jadi ketika dia melakukan perbuatan bid'ah, seolah-olah agama yang dibawa Nabi belum sempurna. Allah sudah katakan dalam surah Maidah, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini aku sempurnakan agama kalian. "Wa asmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan." Tapi dia buat lagi, dia tambah-tambah amalan yang tidak pernah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Berarti seolah-olah ajaran yang dibawa Nabi SAW belum sempurna. Kemudian, karena apabila seorang datang dengan membawa bid'ah, dianggap bid'ah itu termasuk dalam bagian agama, maka itu artinya agama itu belum sempurna. Atau Nabi SAW telah orang yang melakukan bid'ah tersebut, berarti orang tersebut sama dengan menuduh Nabi SAW berkhianat dengan kerasulannya, karena ada ajaran yang tidak diajarkan Nabi SAW. Apa kata Imam Malik rahimahullah? Man ibtada'a bid'atan ra'aha hasanatan faqad ihtamma Muhammadan bi annahu khana risalah. Barang siapa yang melakukan satu perbuatan bid'ah, dia lihat, dia pandang amalan bid'ah itu hasanah, baik, faqad ittahama, berarti dia sungguh telah menuduh Muhammadan, Nabi Muhammad SAW, bi annahu khana risalah, berkhianat dengan kerasulannya. Seolah-olah Nabi SAW menyembunyikan satu ajaran yang tidak disampaikan kepada umat Islam. Maka ketika orang membuat ajaran baru, seolah-olah ajaran itu adalah ajaran yang disembunyikan Nabi SAW, yang tidak diajarkan oleh Nabi SAW kepada umatnya. Itu konsekuensi yang kedua. Pertama, seolah-olah ayat Allah itu tidak sempurna, ajaran Allah tidak sempurna. Dan yang kedua, mereka beranggapan bahwasanya Muhammad itu berkhianat kepada kerasulannya. Yang kedua, konsekuensi bid'ah adalah celaan terhadap syariat Islam, bahwa ia belum sempurna, kemudian baru sempurna dengan adanya bid'ah yang dibuat oleh pelakunya. Sempurnanya Islam itu setelah dia melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak ada diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh, sholat tarawih yang diajarkan Nabi itu kan tidak ada baca-bacaan setelah itu. Antara rakaat ke rakaat itu tidak ada baca-bacaan. Kalau tidak dibuat seperti itu, seolah-olah tidak sempurna. Itu bantu tidak sembahyang tarawih aja. Tapi kalau ada salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, baru sempurna rasanya. Seolah-olah dengan tambahan itu baru sempurna rasanya sholat tarawih. Itu baru sholat tarawih namanya. Mungkin ada yang diamnya. Habis sholat naik oleh ini lah, oleh diam-diamnya habis sholat belakangnya lagi. Tidak bantu sembahyang tarawih, bantu. Tapi kalau sudah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina wa baini wa nabiyina wa habibina wa syafiina wa zuhrina wa lana Muhammad sallallahu alaihi as-salatu tarawih rahimakumullah, la ilaha illallah, baru sempurna. Itulah bid'ah. Konsekuensinya, sempurnanya Islam itu ketika ditambah-tambah ajaran. Yang ketiga, konsekuensi bid'ah pula adalah celaan bagi seluruh umat Islam, seluruh yang tidak melakukan bid'ah, bahwasanya agama mereka tidak sempurna atau cacat. Maka itu adalah dampak yang sangat membahayakan. Seolah-olah cacat agama, tidak sempurna. Tidak membuat ini kalau orang mati tidak ada meniku hari, tidak menuju hari, tidak mendukul tujuh, tidak menyeratuin. Oh, belum sempurna agama. Mati kambiang, mati jawi, mati kabau, mati wawau.
Kenapa tidak ada di hari? Hanya menuju hari ini menuju sambil mati kabau. Kalau ditanya mereka kabau tu mati lahir mandian. Lewat kapanan, lewat solatan, lewat kuburan. Dijawab tanya orang. Lainnya. Pasti ada enggak. Lewat sama. Orang mati itu lewat mandian nak. Lewat kapanan nak. Lewat solat nak. Lewat kuburan nak. Lewat sama dijawab. Itu kadang-kadang pemahaman masyarakat yang minim karena mereka tidak mau belajar, tidak mau menggali ilmu dengan sesungguhnya, akibatnya seperti itu. Mereka memahami agama itu adalah agama keturunan dari nenek moyang mereka. Sehingga apabila mereka tidak melakukan perbuatan tersebut, maka mereka dikatakan sesat, ajaran baru, ajaran ekstrim, dan lain-lain sebagainya. Wallahu alam, misalnya dulu kita perdalam saja dengan tanya jawab. InsyaAllah ya bulan akan datang baru kita masuk kepada hadis yang ke-6. Karena rasanya kepada tanggung tentang bid'ah itu. Ada kira-kira. Memang kalau kita menyampaikan kepada masyarakat, karena banyak umumnya masyarakat yang anti dengan kalimat bid'ah. Kalau kita ingin mengajarkan, tolong jangan kalimat itu disampaikan kepada mereka. Ketika kita ingin menasihati keluarga kita, atau sanak famili kita, atau teman kita, kita katakan kepadanya, ada enggak kira-kira contoh dari Nabi? Kalau dia bisa jawab, atau ada enggak ayat Al-Quran yang merintahkan? Dan dia bisa, ada enggak hadis Nabi merintahkan? Tahu enggak sumber hukum Islam itu berapa? Apa sumber hukum Islam? Tanya orang itu. Tidak tahunya kita jawab. Sumber hukum Islam itu adalah Al-Quran dan Hadis. Apabila tidak ada dalam Al-Quran dan Hadis, baru kita kepada ijma' para ulama, qiyasnya ulama. Yang itu pun tidak keluar dari dalil Quran dan Hadis. Cuma hanya mencocokkan, menyama atau mengukur-ukur. Mengukur saja. Contoh, dikatakan merokok itu haram. Kalau kita sampaikan mereka, mana dalilnya? Tidak ada Quran hadis merokok. Kembali kepada qiyas. Merokok itu membahayakan tak? Mungkin ada dua jawaban mereka. Bahaya bagi tidak biasa. Kalau biasa, biasa mampu. Kalau nak merokok, nak tentu nak mengecek lagi. Ambo ko nak merokok, nak pandai mau mengecek. Ang ngomong yang walang po, ube bagi ang boko. Di candu. Jadi sehingga jadi penyakit tanpa disadari. Boleh periksa ke dokter jantungnya, bagaimana keadaannya? Paru-parunya boleh diperiksakan. Rusak enggak? Tapi orang merokok itu sudah tercerat. Dia no, nanti balik orang selanjutnya besok. Bisa dihilangkan. Tapi racun. Bos mereka merokok racun. Atau ya kan? Alhamdulillah kalau tahu dia itu racun. Berarti kan? Itu makanya rokok gini kan bacanya apa? Rokok membunuh. Enggak dong, kalau dulu kan jadi cemeh orang rokok dapat. Kalau balik kan tidak. Rokok dapat membunuhmu, rokok dapat menyerang serangan jantung, kanker segala macam itu kalau dapat. Kalau beli kan tidak. Kan dari pengarah itu orang. Kini dibuang kalimat dapat. Ini racun dia. Membunuh, langsung rokok membunuh. Tidak ada kalimat dapat. Dibuatlah gambar-gambar yang seram di kota. Masih dibeli orang. Di Bali dicampani tukanya dengan apa? Tekan di sini gambar yang seram itu kita tabu aja. Itu kan baru lihat. Diambil sih, Iya. pindah Coba lah dibalikan apa-apanya yang serem. Tidak usah itulah nang lain lah. Sekarang dibalikan. Usah itu nang gambar lain sih. Nang gambar nang menggendong anak itu lah sih. Tidak serem mana gendong anak itu.
Tapi kalau yang babar baru-baru yang apa tuh hanya buka kotak itu diganti, dimasukkannya ke kaleng yang sosial. Ada kotak yang dari kaleng itu nak, tutupnya. Ada masukkannya susunya situ, campurnya kotak. Jadi macam-macam cara mereka untuk mau. Ustaz, Iya. kira-kira Ustaz tahu nggak tentang Syekh Burhanuddin? Apakah ini memang ulama sunnah atau tidak? Kalau saya baca sejarahnya dalam buku, saya tidak tahu siapa pengarangnya, tentang kisah Syekh Burhanuddin ketika merantau sampai ke Aceh. Dia awalnya merantau ke Aceh, belajar dengan Syekh Abdul Rauf Asy-Syankiri. Syekh Abdul Rauf belajar bersama Syekh Al-Qasasi di Madinah. Adapun yang diajarkan oleh Syekh Abdul Rauf itu kebanyakan adalah tentang kajian-kajian tariqat. Syekh Burhanuddin tidak mempelajari satu tariqat, dia mempelajari 3 tariqat. Tariqat Naqsabandiyah, tariqat Samaniyah, dan tariqat Syatariyah. Jadi salah satu ada Syekh Madinah namanya. Kuburannya daerah Bubuk Barang Pariangan. Saya ketika itu pas di situ KKN. Di situ ada kuburan Syekh Madinah. Tidak tahu kenapa dikatakan Syekh Madinah. Salah satu Syekh Madinah itu adalah murid guru, bukan murid. Gurunya Syekh Burhanuddin, bukan murid. Tentang murid dan guru. Allah saya lupa. Berdasarkan gurunya nih saudara. Salah satu guru dari Syekh Burhanuddin. Yang dia mengajarkan itu tarikat Naqsabandiyah. Makanya di Payakumbuh, di Pasaman itu tarikat namanya ada tarikat Naqsabandiyah. Pariaman umumnya tarikat Syatariyah. Itu diajarkan dia. Sampainya belajar di Aceh, dia pulang kampung. Pulang kampung dia menyampaikan ajaran Islam. Karena umumnya orang Tanjung Medan, di Pariaman itu yang Medan ya, diulakan tuh, itu banyak orang yang beragama Hindu dan Buddha. Ketika banyaklah orang-orang di situ yang berang sama ini. Akeh cik ayah Hindu ay. Penuh, habis penuh. Waang agama na ajaran tu, berang lang kampung. Aku malam kali bunuhang. Pulang. Sebab sebelumnya sampai ke Pariaman dia sempat bercakap lah di pantai. Di pantai Aceh. Ulaan tu ya. Nya kan singgah belayar di belayarnya. Kalau cerita-cerita orang-orang dulu kan nyo tabang pakai tikar. Itu kan di Anjung tuh. Nyo pai ke Aceh itu pakai tikar terbang. Pesawatnya. Tapi dah nyo diri itu kisah itu dia berlayar pakai sampan ke Aceh. Singgah di pulau. Dari pulau itu dia turun Pariaman, baca kaknya orang itu balik ke pulau balik. Berang orang kayaknya. Kalau itu malam-malamnya pulang datang. Diajarkanlah ajaran Islamku tadi. Aneh bagi orang ketika itu, maka adalah perencanaan untuk dibunuh. Maka kisah itu pulanglah Syekh Burhanuddin balik ke Aceh. Sebab pesan Syekh Abdul Rauf punya anak seorang perempuan. Kata Syekh Abdul Rauf, karena ketika itu dia sedang sakit-sakit. Bang, apa nanti pulang kemari, tolong jaga anak. Kamu dah sakit-sakit tak apa. Dalam kisah itu, ketika dia sakit Syekh Abdul Rauf itu diasuh atau dirawat oleh Syekh Burhanuddin ketika di Aceh. Sakitnya Syekh Abdul Rauf. Suatu ketika kisah itu, karena situ ada anak gadisnya, tersingkoklah sekali betisnya turoknya anak Syekh Abdul Rauf itu, naiklah si Syekh Burhanuddin tadi. Nyo ambil batu, nyo tokok barang. Itulah kisah batu penokok barang itu ada di kuburan. Aku sejauh itu apa dibawanya batu itu? Coba yang kata, lain masuk akal kira-kira itu. Batu itu ditokoknya ketika ini di Aceh.
supaya anu iba mati gitu. Takutnya berzina, takut melakukan maksiat tadi itu. Ada tahan tadi itu. Pokoknya lu. Sampai kau payah ke kuburan seburan itu ni pernah. Hah? Itu orang tu ada batu kan? Batu nama itu batu apa istilahnya? Itu batu kepenokok Secara akal apa mungkin dibawa-bawanya batu di Piaman? Dari Aceh nyawanya pulang ke Piaman, apakah di keciannya kau orang batu penokok barang ambo? Jadi keciannya kurang. Kan usah akal kena. Kan seolah-olah seperti itu kan. Tahu orang itu batu penokok anunya. Asingnya diabadikan situ batu penokok di sebesar. Insyaallah. Awak pernah ke situ dulu? Maka berdoa di kuburannya. Awak ingin pulang kampung supaya selamat pulang kampung, awak berdoa di kuburan. La ilaha illallah jahil hanya mau ketika itu. Karena aku mendengar kecil-kecil orang kampung. Ustaz kan bilang, kecil orang Ustaz kan pulang kampung dah supaya selamat-selamat di jalan ziarah dulu ke kuburan Syahburuddin. Oh ya, awak dibawa kawan, pergilah ziarah ke kuburan Syahburuddin. Kecil orang dalam kuburan tu, awak doa seorang pak, doa lah, pandai doa dia, awak doa senang. Napa doa kat pulang kampung besok supaya selamat hidup pulang kampung. Doa lah kuburan. La ilaha illallah. Seolah-olah amu meminta selamat ke situ. Bahasa sihnya mau ketika itu. Doa itulah tahu bos ada itu kau batu, kau diperkenalkan kau batu penokok barangan. Takah itu batu seperti batu Hajarul Aswad orang. Pusat-pusat. Kemudian dalam sejarah buku yang saya baca tadi, Syekh Burhan itu dikuburkan dekat surau yang dibuat dari situ lah. Kenapa kuburannya ada di situ? Karena orang kampung itu mendengar suara solawat, suara tahlil malam-malam hari itu. Ketika Syekh Burhanuddin meninggal, katanya dia meninggal di surau. Di tempat dia meninggal itu ada suraunya, di situ suraunya. Lupa saya nama kampung surau, tidak jauh dari situ lah. Kira ada 10 kilometer dari kampung itu dia meninggal. Jadi tiba-tiba terdengarlah malam itu suara la illallah, orang itu selawat katanya. Maka tiba-tiba ada cahaya, turunlah cahaya tadi itu, mereka kejarlah cahaya tadi. Ternyata sudah berbentuk kuburan. Maka kata mereka itulah kuburan Syekh Burhanuddin. Yang ada kini itu, Pak. Iya, yang ada kini itu. Itu mereka bangun jadinya. Jadi begitulah kata mereka itu dikuburkan oleh malaikat, bukan mereka yang menguburkannya. Malaikat kata mereka sebagian. Yang di kisah itu terangkan, itu makanya lebih dari Nabi Muhammad SAW. Adapun yang di dalam buku itu dijelaskan, mereka dia dipikul, dikuburkan, itu tidak ada jasad. Lain-lain pendapatnya, tidak ada jasadnya. Itu kan kalimatnya ringan. Ada jasad tapi ringan. Nyotu adon ringan mereka kuburkan. Jadi kalimat itu kan ringan seperti tidak ada jasad. Jadi kalimat itu hilang sepertinya. Sehingga ayah bercerita ke anak, anak bercerita ke anak, seterusnya. Sebelum itu meninggal, kain kapan dia dikuburkan. Ringan. Itu kan asalnya tadi kan seperti tidak berjasad. Ringan seperti tidak berjasad. Hilang kalimat seperti berjasad tadi, ringan, tidak ada jasad. Tidak ada hilang seperti itu, tidak ada jasad. Itu terus karena mengambil-ambilkan menyanjung-nyanjung guru itu, karena ringannya mereka usung tadi. Dikuburkan bukan di situ. Maka karena ada cahaya, kata mereka itulah kuburan yang sesungguhnya. Mana jasad ini bawa malaikat. Tinggal yang ringan tadi itu dikuburkan mereka. Dikuburkan di dekat itu juga kata mereka. Adapun yang mengatakan Syekh Burhanuddin itu maka tadi karena dia merantau balik ke Aceh, dia sampai meninggalnya juga di Aceh dan dikuburkan di Aceh. Saya punya teman orang Aceh, saya tanya di mana kuburan Syekh Burhanuddin? Di Aceh. Bukan di Pariaman, bukan. Kata orang Aceh bukan di Pariaman. Itu jadi kisah kitab tadi, buku tadi mengatakan seperti itu. Habis di Pariaman, karena orang Pariaman tidak suka menengoknya, maka dia pergi balik ke Aceh. Itu pula sejarah. Ada yang kata gini, ada yang mengatakan di Bukit Tinggi adalah cuma kata silam ada 4 kuburan Syekh Burhanuddin, tahunnya berbeda kematiannya.
Bisa loh dia tuh. Berbeda tahun kematiannya. Ada tahu kalau yang di Pariaman 1111. Nah, ini Tahun bahas. 1100 Saleh. Ustaz dulu membahas itu Ustaz. Iya. Kita baik lain ada tahun 1000 serubah. Ada 3 atau 4 macam itu. Saya juga belajar itu dulu di sekolah. Kita belajar di Minangkabau sejarah tentang apa? Sejarah Islam. Di Indonesia termasuk di mana Pariaman itu. Diterangkan oleh dosen itu. Begitulah ada macam. Jadi orang banyak beranggapan kata orang yang di sana Sumberundin di situ. Saya lupa nama kampung situ. Yang kata orang situ di situ. Cuma yang ingat sih cuma Aceh. Coba saya ada teman Aceh, saya tanya, Sumberundin itu di mana sekarang? Di Aceh, bukan Pariaman bukan. Terus Pariaman itu Sumberundin aja. Lainlah Sumberundin mungkin. Jadi di Aceh ada kuburan Syekh Abdul Rauf dan juga Singkiri juga ada Syekh Burhanuddin. Allah alam, ini tidak pernah pendapat orang. Jadi kita itu yang pernah saya baca tuh, seperti itu. Jadi apakah sunnah? Tidak. Salah satunya kajian yang diajarkan tarikat Syattariyah diajarkan oleh Burhanuddin dan tarikat Naqsabandiyah. Samaniyah tidak ada nampak jalan. Dua tuh tarikat yang diajarkan oleh Burhanuddin. Tapi bukan sunnah. Coba dalam ajaran sunnah tidak ada kajian tarikat. Sebab kan mereka ini mengklaim saat dia belajarnya dari guru-guru dari Madinah kan gitu. Apakah bukan dari guru Madinah, guru yang belajar dari Madinah. Iya, guru-guru yang belajar dari Madinah. Tapi yang diajari Madinah itu bukan orang yang sunnah. Nah itu yang jadi masalah. Di masjid yang mana Pak? Udah hukumnya itu Ustaz ya. Oh di masjid itu. Iya, hukumnya. Ya sama-sama kita ketahuilah bagaimana hadis Nabi SAW itu jelaskan sengaja mereka membuat masjid di situ kuburan banyak di situ. Kan tidak sah sholat bagi orang yang menghadap kuburan. Oh, itu masjid itu ada kuburan? Iya. Iya. Kuburan banyak. Bukan kiblat. Pas kiblat ada. Mengarah kuburan itu dia kuburan orang banyak. Kuliah kuburan. Yang lebih menyesatkan lagi, kalau mereka hadir ke situ, itu ada sholat sunat duha. Sholat sunat 2 rakaat namanya sholat sunat duha. Itu bid'ah lagi. Awalnya ke Madinah tidak pernah ada sholat sunat Muhammad namanya. Sampingnya Burhanuddin benar. Burhanuddin tidak pernah mengajarkan. Mungkin murid-muridnya dalam rangka untuk menghormati guru mereka. Imam Syafi'i saja duduk kubur tidak pernah ada sholat sunat Imam Syafi'i. Tidak ada sholat sunat Muhammad ketika waktu Masjid Madinah, Masjid Nabawi tidak ada sunnah kalau sholat sunat Muhammad namanya. Tapi kalau keulaan ada namanya sholat sunat burhah. Burhah itu sholat sunat Burhanuddin untuk Burhanuddin. Itu sholat sunat yang bid'ah. Sholatnya pada dasarnya adalah disyariatkan, tapi ketentuannya, waktunya tidak ada disyariatkan dalam Islam. Awak baru tahu sekolah ini dalam Allah. Oh, itu pasti om ya Ustaz. Iya. Ya, buat takmir jangan. Ini Pak. Air aqua dimasuk anda ilallah. Kada air yang di pensi tu, karang tu. Alah bekas tangan-tangan orang lama minuman. Sapukan ke sikolah, sapukan macam-macam kada ada kapungwang. Kau ada berkulihnya, siapa yang baca aja dah. Pertama tambah tu dia. Bekok di sendok dia minum lah, enak minum. Air kumuh. Bakuman tu air. Dianggap air keramat. Apa ada kuburan Nabi itu dibuat di taruh air banyak-banyak. Orang solih, orang paling takwa di dunia. Itu Nabi Muhammad SAW. Tapi untuk mengusap dinding kuburannya berang syekh-syekh yang ada di syirik. Orang-orang Indonesia kan banyak. Orang-orang luar Indonesia itu karena ingin mengagungkan Nabi itu, ada usap-usap dinding. Tempat Nabi lahir itu di luar Masjidil Haram tuh, di kandang sekarang. Sebelahnya dijadikan maktabah, tempat perpustakaan. Itu beliau sampai sekarang tak dibangun, tetap masih pasir. Ada biar kasih di pokok juga kalau
Kata penjaga itu syirik ibadah hunaq di masjid ibadah hunaq laisa hunaq. Kecil penjaganya itu syirik. Beribadah di sana, bukan di sini. Banyak orang-orang yang luar negeri itu banyak seperti itu. Bukan dari Indonesia saja, bahkan dari luar dari negara-negara lain. Bahkan banyak dari India itu, dari Bangladesh itu, topi mereka itu mereka gosok-gosok kan ini enggak apa. Sudah tuh salam panjang tuh, berapa meter tuh? Entah 6 meter, 7 meter tuh. Sekali menjemur tuh habis sampai yang panjang. Untuk lilin digosok, panjang tuh. Habis digosok-gosokkan dinding Ka'bah baru dimandikan dengan air Zam-Zam. Baru dijemur. Itu ada kan? Itu saya perhatikan. Baru dicuci. Habis digosok-gosoknya ke dinding Ka'bah dan dijemur. Dicuci orang tuh apanya? Tengok di hotel-hotel orang tuh, pas samping hotel itu ada hotel orang India. Sepanjang-panjang tuh dijemur orang. Ini panjang. Mungkin seolah-olah itu ada apa namanya? Karomahnya gitu mungkin. Dengan menggosok-gosokkan topi-topi itu. Itu marah orang-orang Arab, tak boleh polisi. Polisi itu nampaknya polisi tapi dia tahu dengan hukum. Syirik. Dan mereka meyakini sesuatu itu selain Allah. Mohon berdoa sama Allah lah. Meminta sama Allah. Aku itu meminta kepada Allah. Apalagi ketika di Bukit Jabal Rahmah, di mana katanya Nabi Adam itu bertemu dengan Siti Hawa. Ada seperti ini tonggak tubuh di tengah-tengah bukit itu dibuat seperti ini. Itu habis, itu warna cantik warna putih, habis ditulis-tulis. Sianulop. Iya. Jadi sana tinggal jadi bukit cinta jadinya. Tempat bagaimana Nabi Adam bertemu dengan Siti Hawa, harapan mereka dia bertemu begitulah nanti. Bahkan ada orang yang kecewa yang suaminya tidak pulang-pulang, istrinya segala macam. Dibawalah namanya itu, suruh minta doakan diri dekat batu itu, atau tuliskan di batu itu. Maka di batu-batu bukit itu banyak nama-nama orang. Kamu saksikan tuh api cat putih nggak apa? Batu yang tagak di tengah-tengah Jabal Rahmah itu sudah ditulis orang sampai dari atas sampai ke bawah, lop gitu. Atau kerateh yang dibawa di sempaan di situ. Harapan sebagaimana seperti Nabi Adam dan Hawa yang belum bertemu supaya ketemu. Jodohnya belum ketemu, akhirnya ketemu di situ. Jadi seolah-olah itu jadi biro jodoh jadinya gitu. Jadi tempat bukit untuk mencari jodoh gitu. Banyak kesyirikan, mereka berdoa sama batu yang dibuat oleh mereka. Bukan tempat berdoa di Jabal Rahmah, itu cuma hanya untuk menyaksikan Jabal Rahmah, itulah Jabal Rahmah. Di mana Nabi Adam bertemu dengan Siti Hawa, cukup. Tahu bahwa inilah Jabal Rahmah, kan itu. Dekat itu ada masjid namanya Masjid Namirah. Ada cukup sekadar itu, tidak melakukan ritual-ritual khusus itu, tidak. Mereka baca La ilaha illallah. Ketika itu saya pun belum saya mengamalkan sunnah, belum tahu dengan sunnah ketika itu. Tapi saya sudah tahu kelakuan mereka itu salah. Tapi tidak saya buat. Cuma orang ada berkirim dengan saya. Berkirim nama. Itu saya masukkan dalam tas saya. Di kertas itu saya cambakkan di itu. Tolong nanti kalau di Jabal Rahmah ya, tolong nanti kau buangkannya di situ. Saya gitu nganggo gitu. Aku kadang dikasih dia baca jangan segini. Tolong yo apa yo. Minta di Jabal Rahmah itu pertemukan saya dengan ini segala macam. Dia udah berumur, sampai sekarang dia sudah punya istri, sudah punya suami, orang yang minta apa sama saya, sudah punya suaminya. Memang berumur, dia hampir umur 50 tahun dia baru punya istri, baru punya suami. Tidak punya anak sampai sekarang. Nah, itu dulu yang minta pakai surat bersama saya minta sembahnya. Iya. Mungkin tak kabur mungkin. Saya dah minta, saya dah ada doa, cuma saya sembah aja itu. Cuma nulis-nulis saya tak tahu rasakan. Ragu saya jadinya, ini dah melenceng ini. Saya pun akidah saya dulu belum benar, tapi melihat itu dah saya tengok dah salah modelnya gitu. Masa panuh ditulis-tulis. Tidak hijau dia tu bagus banget. Banyak dapat ketika itu.
Jadi Syekh Burhanuddin tidak sesuai dengan sunnah. Tapi fotonya saya tengok dia berewok dia. Apakah itu fotonya Allah? Apakah itu yang sebenarnya dia? Tapi tulisan banyak Syekh Burhanuddin. Apakah ini dia coba? Seperti siapa? Ada ya? Seperti itu postur apanya? Syekh Burhanuddin. Postur wajahnya gitu. Iya, wajah bang. Tapi labek, tapi agak putih kulitnya, dia pakai sorban seperti tuanku apa? Tuanku Imam Munjal. Banyak gue. Di berewok tengah. Iya, pengikutnya banyak. Bujang gue kan. Syekh Abdul Rahman kan menyebut. Tuanku Saleh Kiramatullah kan menyebut. Sampai dia edit sehingga jenggot itu tulisan Allah. Itu dia diedit tuh. Bukan asal semua itu, diedit. Karena dia edit orang itu di kawan jadi seperti Allah jadi. Dengan kayak Allah di jenggotnya Allah tulisannya. Anti sini jenggot semua orang itu. Jenggot. Siapa Tuanku Saleh Kiramatullah? Jenggot apa anti mereka dengan jenggot? Ini mereka pajang-pajang di kedai-kedai mereka, di toko-toko mereka, di rumah makan mereka. Tapi kenapa mereka anti dengan jenggot? Padahal yang mereka pajang itu berjenggot. Ada orang mulai dari Syekh Burhanuddin, Syekh Abdul Rauf di rumah itu saya tengok. Ada Syekh selain belum itu ada di semuanya pakai serban. Pakai serban semuanya. Syekh dulu. Pakai itu saya tengok. Syekh tua-tua dulu pakai serban semua. Kan Sungai kan banyak tongku jenggot nak. Di Sungai Sari banyak tongku jenggot. Singgih nak do kan? Iya. Ini kalau mulai ada jenggot. Entah ini ada pokok umumnya. Sungai Sari itu banyak temukan tongku-tongkunya di jenggot. Ada tongku Zainuddin namanya jenggot. Kawan akrab Ustaz di bidang dia. Sama-sama mengaji, sama belajar sama dia itu. Lah sering Ustaz Zulkifli mengajak dia. Bahkan pernah ikut sama kami belajar. Bahkan dihadiahkan Ustaz Zulkifli kitab apa? Sudah dibaca dia. Tapi tidak mau buka. Tapi dia tidak cukup jenggot tapi gitu. Cuma kecilnya dah cok gaya-gaya sunnah gitu. Di Sungai Sari. Orang Sungai Sari. Banyak yang jenggot. Apalagi tuanku yang masuk jemaah tabligh. Tuanku Bahar kan? Cuma dia masuk jemaah. Kan ada banyak. Jahit itu bukan sahabat. Iya. Dia cara mau dia juga panjangan itu kan dari luar itu kan itu. Kita najahit itu bukan sahabat. Ada jadi. Apa jenggot ya? Jenggotnya. Jadi tanggapan orang banyak bulan Jumat tuh tengoknya Ustaz jenggot dari apa? Enggak tahu aja baik mendewan. Ustaz Zul nampak kan jenggot doang. Dia. Oh iya. Bahkan ada juga sebagian apa yang jenggot nah. Ini juga ada. Mana ada doa sebulan. Betul asbun Nabi jenggot. Alhamdulillah. Habibi. Ada apa-apa yang udah mulai kan melihara. Kan semua Ustaz cuma ada. Tidak ada yang mulus ikonya. Iya. Semua pakai ikut sama yang Ustaz dan ceramah di orang banyak. Lai cie separan. Separan kan sete ya. Oh ya karena yang masih belum tumbuh. Menurut Anda enggak ada. Kalau betul salam ada tapi tak tujuh lain kira-kira tepatnya. Ini kira-kira tujuh lain. Tapi tetap dipelihara. Allah alam, mana kira-kira. Doa. Lah. Habis. Ada lain? Baiklah, mudah-mudahan sampai yang bermanfaat. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah pelajaran bagi kita. Sudahi dengan mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.